Selamat datang para pendengar setia. Malam ini izinkan saya membawa Anda ke dalam sebuah kisah yang penuh liku, emosi, dan pelajaran hidup. Di balik setiap manusia, ada cerita yang tersembunyi kadang indah, kadang menyakitkan, namun selalu meninggalkan jejak untuk direnungkan. Cerita yang akan saya bacakan malam ini berjudul Bunga di Ujung Senja. Ini adalah kisah tentang seorang wanita bernama Bunga, seorang polisi wanita yang tengah hamil 9 bulan. Di balik seragamnya yang gagah, ia menyimpan rahasia yang menghancurkan hidupnya ketika terbongkar. Dalam satu malam kelam, ia tertangkap basah berselingkuh dengan seorang supir truk antar kota di sebuah hotel murah oleh Satpol PP. Namun, ini bukan sekadar kisah perselingkuhan biasa. Ini adalah perjalanan tentang kesepian, rasa bersalah, pengampunan, dan upaya untuk bangkit dari jurang kehancuran. Bagaimana nasib Bunga? Apakah ia mampu memperbaiki hidupnya yang hancur? Dan bagaimana hubungannya dengan suaminya Arif, seorang dokter yang sedang bertugas di pedalaman Papua? Simaklah kisah ini dengan hati terbuka, karena setiap langkah Bunga akan mengajarkan kita tentang arti tanggung jawab, cinta, dan harapan di tengah badai kehidupan. Bunga adalah seorang polisi wanita berusia 32 tahun yang dikenal karena dedikasinya terhadap pekerjaan dan karakternya yang tegas namun hangat. Ia tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, bekerja di kantor polisi setempat, dan hidup bahagia bersama suaminya, Arif, seorang dokter spesialis yang sedang ditugaskan di Papua untuk membantu program kesehatan pemerintah. Namun, di balik senyuman profesionalnya ada rahasia kelam yang Bunga sembunyikan. Di bulan-bulan terakhir kehamilannya, rasa kesepian mulai menggerogoti hatinya. Arif jarang pulang karena kesibukan tugasnya dan komunikasi mereka pun sering terputus akibat sinyal buruk di pedalaman Papua. Di tengah rasa hampa itu, Bunga bertemu dengan Dedi, seorang supir truk antar kota yang sering mengantarkan barang ke kantor polisi tempat ia bekerja. Awalnya hanya percakapan ringan, tapi lama-lama hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Suatu malam, saat perutnya sudah semakin membesar, Bunga merasa tak kuat menahan rindu pada sosok yang bisa mendengarkan curhatnya. Dedi, dengan segala ketulusannya, meski kasar dan sederhana memberi perhatian yang membuat Bunga merasa dibutuhkan. Mereka sepakat bertemu di sebuah hotel murah di pinggir kota, jauh dari keramaian dan mata-mata penasaran. Tapi, nasib berkata lain. Malam itu, tim Satpol PP tengah melakukan patroli rutin di daerah tersebut untuk menindak pelanggaran moral. Ketika petugas masuk ke hotel, Bunga dan Dedi tertangkap basah di kamar nomor 17. Wajah Bunga memucat, tangannya gemetar memegang perutnya yang besar. Ini adalah mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Petugas Satpol PP segera mencatat identitas mereka dan mengamankan situasi. Nama Bunga, seorang polisi hamil, langsung menjadi sorotan utama. Berita cepat menyebar seperti api di padang rumput. Keesokan harinya, kabar skandal ini meledak di media sosial. Foto Bunga dan Dedi tersebar luas, disertai spekulasi liar tentang hubungan mereka. Rekan-rekan kerja Bunga di kantor polisi tak bisa menyembunyikan rasa syok dan kecewa. Beberapa orang mencibir, sementara yang lain mencoba bersikap netral. Namun, yang paling menyakitkan bagi Bunga adalah telepon dari Arif. Suaminya, meski berada di ujung dunia, mendengar kabar itu melalui grup WhatsApp keluarga. Suara Arif terdengar dingin dan penuh amarah di seberang telepon. "Bunga, apa yang kau pikirkan? Bagaimana mungkin kau bisa melakukan ini?" tanya Arif. Suaranya bergetar campuran antara marah dan kecewa. Bunga menangis tanpa suara, tak sanggup menjawab. Hatinya hancur
tapi ia juga sadar bahwa semua ini adalah hasil dari pilihannya sendiri. Beberapa hari kemudian, insiden ini sampai ke telinga pimpinan Polri. Bunga dipanggil untuk menjalani sidang etik. Di ruangan penuh tekanan itu, ia harus menghadapi pertanyaan demi pertanyaan yang menusuk jiwanya. Semua orang ingin tahu alasan mengapa seorang polisi, yang seharusnya menjadi contoh moral, bisa melakukan kesalahan fatal seperti ini. Dalam pembelaannya, Bunga berusaha jujur. Ia mengakui kesalahannya dan menjelaskan bahwa rasa kesepian serta tekanan mental telah membuatnya salah langkah. Namun, pengakuan itu tidak cukup untuk menyelamatkan reputasinya. Bunga diberhentikan secara tidak hormat dari dinas kepolisian. Sementara itu, Dedi yang juga ikut terseret dalam kasus ini kehilangan pekerjaannya sebagai sopir truk. Hubungan mereka pun mulai retak. Dedi merasa Bunga telah membawa masalah besar ke dalam hidupnya, sementara Bunga sendiri tak tahu lagi harus berbuat apa. Meski hidupnya hancur berkeping-keping, Bunga masih memiliki satu hal yang memberinya harapan, bayi dalam kandungannya. Ia memutuskan untuk meninggalkan kota kecil itu dan memulai hidup baru di tempat yang tak ada yang mengenalnya. Setelah melahirkan seorang bayi laki-laki, Bunga mulai bekerja di sebuah toko bunga milik temannya di Jakarta. Ia belajar menerima kesalahannya dan berusaha bangkit dari masa lalu. Meski sulit, ia tetap teguh menjaga anaknya agar tumbuh dalam lingkungan yang baik. Arif, meski awalnya sangat marah, akhirnya memutuskan untuk memberi Bunga kesempatan kedua. Setelah beberapa bulan introspeksi diri, ia menyadari bahwa masalah ini bukan hanya kesalahan Bunga saja. Kurangnya komunikasi dan dukungan darinya juga turut berperan. Mereka pun bertemu kembali di sebuah taman, di mana Bunga membawa bayi mereka. Mata Arif berkaca-kaca saat melihat wajah putranya untuk pertama kalinya. Mereka berbicara panjang lebar, saling meminta maaf, dan berjanji untuk memperbaiki hubungan mereka demi si kecil. Cerita Bunga menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya komunikasi, kesetiaan, dan konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Meski ia pernah jatuh, Bunga berhasil bangkit dan menemukan cahaya di ujung terowongan. Ia bukan lagi polisi wanita yang gagah, tapi seorang ibu yang berjuang untuk memberikan kehidupan terbaik bagi anaknya. Dan di tengah keriuhan Jakarta, Bunga menemukan kedamaian dalam setiap helai bunga yang ia susun, mengingatkannya bahwa kehidupan selalu memberi kesempatan untuk memulai kembali.